semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wardani dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, nomor pokok mahasiswa 2021 01119, semester 4, jurusan Manajemen C. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya manusia dari dosen pembimbing saya, Pak Agus Salim. Mungkin tanpa membuang-buang waktu, langsung saja ke videonya. Apa sih kompensasi itu? Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Adapun menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Lalu, adapun tujuan diadakannya kompensasi yaitu yang pertama yaitu mempertahankan karyawan berprestasi. Salah satu tujuan kompensasi adalah untuk menahan karyawannya yang berprestasi agar tidak berpindah tempat kerja. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat prestasi mereka yang telah banyak membantu kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, berikan imbalan yang sepadan agar pekerja tersebut mau bertahan. Yang kedua, memperoleh karyawan berkualitas. Ketika perusahaan Anda menawarkan banyak kompensasi yang menarik, saat itulah calon-calon karyawan berkualitas akan berdatangan. Dengan demikian, potensi untuk mendapatkan pekerja terbaik jadi lebih mudah. Yang ketiga, menjamin keadilan di lingkungan perusahaan. Adil yang dimaksud berarti tidak harus sama. Demikian pula imbalan yang diterima pekerja. Mereka dengan kinerja lebih baik dan tekun sudah selayaknya menerima penghargaan dari perusahaan. Yang keempat, memotivasi terjadinya perubahan baik. Setiap karyawan akan terpacu untuk menunjukkan performa terbaiknya karena termotivasi oleh kompensasi. Dengan demikian, kedua belah pihak akan mendapatkan imbal balik seimbang dalam pembangunan perusahaannya. Yang kelima, memenuhi legalitas administrasi. Yang keenam, mengefisiensi biaya. Ada pula fungsi pemberian kompensasi yaitu yang pertama, sebagai pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, adapun jenis-jenis kompensasi, yaitu menurut Triton, kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan sifat penerimaannya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kompensasi yang bersifat finansial. Kompensasi yang bersifat finansial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang atau bernilai uang. Misalnya adalah gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang dibayarkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu kompensasi yang bersifat non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah pemberian balas jasa bagi employers maupun employees yang tidak langsung berupa uang atau non-finansial. Adapun kompensasi non-finansial contohnya kesempatan pendidikan, kesempatan pelatihan, cuti kerja, kenaikan pangkat, fasilitas transportasi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Triton, ada pula jenis kompensasi berdasarkan mekanisme penerimaannya dibedakan menjadi dua macam yaitu yang pertama kompensasi langsung, yaitu kompensasi yang penerimaannya secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Yang kedua, kompensasi pelengkap atau tidak langsung, yaitu kompensasi yang penerimaannya secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan.
Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaan. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.